Jadi kronologi bisa terjadinya reformasi itu karena awalnya terjadi krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis moneter mengakibatkan naiknya nilai dolar yang dari awalnya $1 itu senilai dengan Rp2.500 menjadi Rp15. Karena hal itu juga menyebabkan terjadinya krisis legitimasi kepada pemerintah oleh masyarakat akibat KKN dan sentralisme. Dan pada pemilu tahun 1997, Golkar menang dan Soeharto dipilih lagi untuk menjabat sebagai presiden pada periode 1998 hingga 2003. Akhirnya karena hal itu menyebabkan mahasiswa melakukan demonstrasi karena Soeharto dianggap sudah tidak becus dalam pemerintahannya. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menuntut 6 agenda reformasi. Yang pertama, adili Soeharto. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hapus difungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi atau penegakan hukum. Dan yang keenam, pemerintah yang bersih dari KKN. Selanjutnya, terjadi tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, yang dimana terdapat 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia, yaitu Elang, Heri, Hendriawan, dan Hafidin. Demo tersebut semakin besar. Pada tanggal 12 sampai 13 Mei 1998, terjadi banyak kerusuhan dan penjarahan di kota-kota Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1998, gedung DPR dikuasai oleh para mahasiswa. Selanjutnya, akhirnya waktu yang ditunggu tiba, yang dimana pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi oleh krisis moneter pada tahun 1997, yang dimana kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat merosot dan melemah, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasaan ini kemudian membesar, sehingga terjadinya demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Kerusuhan terjadi hampir di setiap wilayah Indonesia. Akibatnya, pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mendapatkan banyak kritikan dari luar negeri maupun dalam negeri. Contohnya dari luar negeri itu seperti Amerika Serikat yang secara terang-terangan meminta agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan meminta agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan setelah terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana terdapat 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Tekanan dari para massa memuncak ketika 15.000 mahasiswa berusaha mengambil alih gedung DPR atau MPR yang mengakibatkan proses politik nasional lumpuh. Soeharto yang saat itu ingin mempertahankan kedudukannya sebagai presiden pun akhirnya melakukan perombakan kabinet dan melakukan pembentukan Dewan Reformasi. Akan tetapi, pemberontakan yang dilakukan oleh mahasiswa membuat Soeharto tidak memiliki pilihan lain sehingga pada akhirnya dia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998, ia secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8, ia mengatur agar B.J. Habibie segera disumpahi di depan Mahkamah Agung untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hingga akhirnya sejak saat itu kepemimpinan beralih dari Soeharto ke Presiden B.J. Habibie dan era reformasi pun terbentuk. Kelebihan dari reformasi yang pertama yaitu perubahan dari sistem politik. Yang dulunya sistem politik itu hanya dipimpin oleh satu orang saja, tapi sekarang setelah reformasi sistem politik itu dijadikan sistem multipartai. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Yang sebelum reformasi Indonesia hanya dipimpin oleh pemerintah saja dan didominasi oleh sektor publik. Tetapi setelah reformasi
pemerintah membuka pasar baru dan mempromosikan investasi swasta. Yang ketiga, perubahan sosial. Yang dulunya sebelum reformasi, Indonesia mengalami yang namanya ketidakadilan sosial. Tetapi setelah reformasi, Indonesia memberikan hak-hak setiap masyarakatnya. Yang terakhir yaitu dalam sistem hukum. Sistem hukum ini sebelum reformasi, Indonesia itu hanya dikuasai oleh kepemerintahan saja. Tetapi setelah reformasi, pemerintah tetap mengambil keputusan dari masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan pada era reformasi. Yang pertama itu perekonomian yang terpuruk. Hal ini disebabkan karena adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia. Yang kedua itu munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi maupun pembangunan. Yang ketiga yaitu kebebasan di masyarakat yang terlalu tinggi. Hal ini mengakibatkan pergaulan bebas, aksi anarkisme yang terjadi, dan komunikasi yang tidak beretika. Yang keempat yaitu pengetahuan tentang politik yang relatif rendah. Hal ini dikarenakan faktor kognitif, yaitu tingkat pendidikan yang relatif rendah. Menurut kelompok kami, peristiwa masa reformasi pada tahun 1998 benar adanya terjadi karena adanya krisis ekonomi atau krisis finansial yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Karena ketidakpuasan tersebut semakin membesar, maka terjadinya demonstrasi secara besar-besaran. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi hampir tiap daerah sehingga pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto mendapat tekanan dari luar negeri maupun dalam negeri.